cari rata-rata sama variansinya. Kalian tuh dapat itu nggak sih? Dapat tugas Enggak, itu kak? enggak Kak. Oh enggak ya? Oh berarti udah beda deh. Oke oke oke. Terus ini nanti kalian ada ini nggak? Eh, Ujian CL 1 2 gitu nggak? Ada UTS Kak. Yes. Oke oke oke. Oke mungkin oke makasih jawabannya tadi. Mungkin sebelum masuk, aku pengen jelasin aja kali ya dikit. Kalau di script tuh, kalau teman-teman lihat kan beberapa soalnya kan itu misalkan X sama dengan 1 2 3 ataupun X kurang daripada 5 ataupun lebih kecil eh 1 lebih kecil pada X lebih kecil daripada 5 gitu. Nah, itu tuh sangat berkaitan banget karena gini, kalau itu di discrete itu bacanya berarti X tuh 2 3 4. Tapi kalau itu di continue itu tetap 1 2 3 4 5. Jadi kalau di continue tuh eh, lebih besar ataupun kurang apa eh, kurang dari sama dengan pokoknya yang ada sama dengannya tuh sebenarnya ya bisa dibilang nggak dianggap kayak gitu. Jadi tetap dihitung. Misalkan ada limit, misalkan di situ ada misalkan fx untuk eh, x-nya tuh kurang daripada 5 gitu ya. No, berarti berapa? 0 dari kurang dari sama dengan x, x kurang dari sama dengan 5 gitu kan. Terus misalkan eh f f kecil x-nya tuh berapa ya? Anggap aja 2x gitu kan. Nah, itu tuh nanti kalian ngitungnya tuh ya berarti itu kalau nyari f besarnya kan nanti cuma limit dari mana? Dari si functionnya aja. Tapi kalau misalkan nyari kayak setiap apa namanya? Setiap eh, functionnya misalkan kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Itu kan 1 2. Nah, itu kan nanti berarti ditambahkan limit satu ke satu ke dua, dua ke iya ya kayak gitu. Nah, itu tuh em, satunya tetap ikut kayak gitu. Jadi nggak apa ya, nggak kayak discrete lah. Beda di situ. Terus juga nanti aku lupa sifatnya apa. Pokoknya di situ tuh kalau nggak salah tuh baca discrete tuh punya sifat. Terus kalau yang kondinya tuh punya sifat yang dimana nanti sifat itu tuh hasilnya sama dengan nol gitu. Nah itu tuh hafalin aja karena eh, soal-soal kayak gitu tuh biasanya suka ngecoh di ulangan kayak gitu dan itu salah satu shortcut kalian buat lebih mudah lah mengerjakan soalnya. Nah, itu sih pembukaan dari aku ya. Oke, selanjutnya kita ke soal aja. Nah, ini tuh pembacak diskrit univariat yang dimana ini kita suruh nyari K-nya. Kayak gitu sih. Oke, ini berarti ada berapa? Eh kurang daripada satu itu berarti nol. Ini berarti apa? Oke, X, X, tar, hapusnya mana sih? Udah lama nggak pakai. Mana sih hapusnya? Ah, udah lama nggak pakai. Ini, eh, eh, hmm, ini X-nya, ini X-nya. Nol ini nol, berarti kalau satu itu 1/40, berarti kalau dua itu 21/40, terus kalau tiga itu berarti
tambah 3 plus K. Peluang X itu kan sama dengan 1 ya. Peluang itu kan sama dengan 1. Eh, peluang itu kalau dijumlahkan semua kan sama dengan 1. Satu. Jadi kalau gitu P sama dengan P 0 ditambah peluang dari X-nya 1, peluang dari X-nya 2 ditambah P sama dengan 1. Sama dengan 0 ditambah 14 per 40 1 per 40 ditambah ini berapa? Um, 3927 plus K per 40 sama dengan 1. Berarti kita lanjut ke sini. Jadi kalau kayak gitu, karena rumusnya udah seperti itu ya, teman-teman semua, tinggal tambah-tambah aja. Berarti ini ke sini dikali, berarti 4 sama dengan berapa ini? Kita jumlahkan, itu jumlahkan itu berarti 35 per 40 ditambah 27. Wah, astagfirullahaladzim. Ini 40 ya. Bentar. Salah-salah. Salah. Berarti 1 di berapa nih? 35 per 40 tambah 27 per 40 ditambah K per 40 sama dengan 40 per eh sama dengan K per 40 K per 40 sama dengan 40 per 40 kurangi 35. Bentar, aneh rasanya. Alah, bentar, aneh rasanya. 7 per kali. Oh iya, saya hitung dulu lah ya, biar nggak penasaran. Berarti, kan berarti jadi min 40.
10/40 kurangi 35. 40, 27/40. K per 40 sama dengan min 5, min 5. Ini min 5, 5, min 2, 2, 22 per 40. Ada yang salah kah? Kelihatannya kah? Ntar, baru awal. Sudah salah hitung perasaan tadi aman-aman aja. Hmm. Hmm. 40. Ya, sebenarnya kalau kalau Hai tampil cara mudahnya aja lah ya. Ini kita jumlahin berapa? 35 berarti udah tinggal 5/40. Ini sama dengan K-nya tuh 1/20. 5/40. 35. 35. Oh ya udah. Di segini kan. 1/20. Gimana? Ada sanggahan nggak terkait cara penghitunganku? Ya. Hmm. Kak, mau nanya dong. Hmm. Itu Gimana? 5/40 tuh dari mana? Kalau Kak, halo? Sabar kan sabar. Halo? Hah? Kak, Gimana, Bar? Hei. mau nanya. Hmm. Itu 5/40 tuh dari mana Kak itu dapatnya? Dari ini nih. Dari sebenarnya 35/40 kurangin 1. Tapi anehnya tuh nggak kehitung ininya. Makanya ini. Ntar. Tadi apa ya? Ter. Hmm. Gimana, Bar? Ada yang- Kalau 5/40 sih hasilnya nggak ada ya. Hasilnya segitu. Karena dua. Dua. Dua ketiga tuh 21/40. 35/40 nilai K. Oh, nilai K. Tar. Tar. Nih salah nih. Oke. Oke, Bar. Tadi siapa sih ngomong? Oke, pantas. Jadi 5/40 tuh bisa di
Kan masih belum ada nih, ya kan? Kayaknya masih belum ketemu. Gini aja lah. Ini sama dengan 4 ditambah 3 kan. Nah, jadi hasilnya udah ada, berarti nanti 4 peluang dari X3 tuh sama dengan 1 kurangi 35 per 40. Nah, peluang ini kan peluang P3 itu kan dia berarti karena ininya 3 berarti iya benar. K kan K per 40 sama dengan 5 per 40. Kita kalikan silang berarti ini kecilkan aja 1 per 20 kan. Berarti kita kalikan silang eh berapa nih? Sama dengan hmm, 4 4 nyimpan 1 berarti plus 20K per 40. Ini kita bisa coret, coret, coret. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Ini 1. Ini bentar, biar nggak bingung. Harus soal awal pun ternyata menarik juga ya. Jujur ini aku baru ngambil, jadi aku juga belajar juga. Tapi nggak apa-apa. Ketemu juga kok. Berarti ini kan hasilnya tuh 20 ditambah 20K per 40. Coret-coret, coret-coret. Terus ini berarti 54 per 4 tambah 2 1 per 2 bagi 22 di 227 berarti sama dengan per 2 1 4 14. Jadi K-nya 14. Coba ya. Kita coba ya, berarti anggap aja berarti 27 plus 14. Bentar. Kok nggak ada? Bentar. 14. 27, 40, 2, 5, 54, 54, 4, 54. Oh, ini 1/2, 1/2, 1/2. Ini bagi 22, 27, 27, 27. Dua tujuh. Oke, kita ganti cara lain lah ya. Rasanya tadi itu cara apa ya saya? Saya nyiapin 10 soal, saya sendiri yang lupa cara ngerjainnya. Bentar ya guys ya. Oke, ini kan 40 ya, sama dengan 5 per 40. Berarti ini P3-nya itu kan berarti 27 per 40 ditambah K per 40 sama dengan 5 per 40. K
per 40 itu sama dengan 5/40 kurangi 27/40. Terus berarti -22/40. Oke, ini kalikan berarti 40K sama dengan kenapa sih? Tuh, kok tiba-tiba jadi sulit. Dan. Apa ya? Apa yang salah ya? Harusnya tuh jawabannya tuh ini kalian gak ada info-info nih. Ini yang mana yang aku salah ngitungnya tuh? Oke, oke. Harusnya kan 3/5 ya. 40 kan berarti 5. 5 berarti 40/40 sama dengan 1. Oke kan. Itu angkanya. X-nya tuh 3, 27 plus K. Plus K itu ah, coba lah. Kita coba ya lihat hasil akhirnya. Jadi kalau ini oke. Jadi 3/5 kan sama dengan 3/5 itu dari 27 karena kan 3/3 ya 27 ya benar 3/3 3/9 ya benar plus K ini kan berarti ini 40 eh, 40 ini 40 oke kalian bisa disederhanakan kayaknya nggak ada berarti K per 40 sama dengan 5/40 yang ini yang per 5 dari mana lagi tadi ya 5/40 berarti 27 min 27 5/40 oh ya kan plus deh ini plus berarti min 22/40 K per 40 sama dengan min 22/40 ini dibagi ini bagi 2 11 min 11 bagi 2 20 di 20K sama dengan min 440 K sama dengan min 440 per 20 20 iya, iya. Min 20 0 min 11 nah temu K sama dengan min 11 kok min 11 kok min 11 min 22 min 22 min 11 min 22 berarti ya udah benar dah oke sudah ya guys ya
Oke, selanjutnya ini tuh ada soal pubacak diskrit. Di sini tuh kita disuruh nyari A dan B-nya. Gitu. Nah, aku cari rumusnya rata-rata dulu ya. Rata-rata tuh apa sih rumusnya rata-rata univariat tuh? Kasih tahu coba biar aku hitungnya. Rumus apa, Kak? Rumus rata-ratanya univariat yang aku bacakin nah. Oh, ekspektasi X. Kata si X. Nah, apa rumusnya? Kalau salah tuh apa ya? Itu berarti kan 1 dikali A ditambah 2 dikali A ditambah 3 dikali A. Kayak gitu kan, Nah, Kak? ya, ya, ya. Oke, oke, makasih, makasih. Oke, ya, tadi ya kayak gitu ya rumusnya. Jadi kalau misalkan kayak gini disuruh nyari A sama B-nya ya berarti kan ini A. Berarti kalau tadi kan ada E, X sama dengan 1 kali P, P1 ditambah 2 kali P2 plus titik seterusnya ya. Nah, di sini kan kita udah dapat E-nya, berarti 4,2, 4,2 eh, 4,2 sama dengan A plus A plus A ditambah B tambah B tambah 0,3 kan 1/3. Oke. Jadi 4,2 min 0,3 sama dengan 3A plus 2B. Ini berapa ini? 3,9 sama dengan 3A plus 2B. Nah, dari sini tuh berarti kita ini harus ada yang bisa dibandingin dulu nih. Nah, kita ambil dari eh, peluangnya. Jadi kan dia kalau di semuanya kan sama dengan 1 kan. Berarti ini 0,7 sama dengan eh, 3A plus 2B. Salah, 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 salah. Ini 2, ini 3, ini berapa? 2, 3, 4, 5. Nah, untung ngebaca tadi. Nah, ini berarti ini 6X, 6X, ini 9XB.
Ini kita kurang bentar. Ini kan hasilnya gini ya. Kita berarti mau ngilangin yang 6 ini berarti kita kali 2. Di 3,9 sama dengan 6A plus 9B. Ini 0, berarti 1,4 kali 2 kan. 1,4 sama dengan 6A plus 4B. Kurang berarti berapa ini? 5, 2,5 sama dengan 5B. B sama dengan 0,5. Nah, ini B-nya udah ketemu. Ini B-nya. Lalu kita ke A-nya. Berarti kita masukin ke rumus ini aja biar gampang. 0,7 sama dengan 3A plus 1 kan. 2 kali 0,5 kan 1. Sama dengan berarti berarti min 0,3 A sama dengan 3 sama dengan A-nya itu min 0,1. Oke, udah. Jadi A-nya segini, B-nya segini. Itu sih. Hmm. Eh, Berarti 3,9. Oh iya, jadi karena ini kan paling besar 0,3 ya. Kan ini 0,3. Jadi nggak mungkin A sama B ini lebih daripada 0,3. Karena apa? Karena kalau misalkan ini 4 aja, berarti kan udah ini berarti gini. Misalkan ini 0,4.
misalkan ya, ini misalkan ini 0,4. Jadi kan kalau ini udah 0,7. Sedangkan ini masih ada 1, 2, 3, 4. Jadi nggak mungkin dia di atas 0, di atas 0,4 ya. Nah, oke. Nah, misalkan kita ini buat di 0,3 ya. Misalkan ini 0,3 kan berarti ini 0,3. Berarti ini udah 3 kan. Sedangkan kita hanya butuh 1 gitu, 0,1. Jadi bukan. Coba ini 0,2. Misalkan ini 0,2, ini kan ada 3 ditambah 7. Kan ada masih masih kurang 3. Jadi ini kasarannya lah ya. Mungkin eh, bisa jadi patokan juga. Misalkan memang dalam satu baris red ataupun dalam satu baris kolom itu kita ada 1 dan itu tuh udah 0,3 gitu. Cara cara cepatnya ialah nggak mungkin ataupun kecil kemungkinan lebih besar daripada angka peluangnya diketahui. Gimana Bang kalau ratusan atau ribuan? Eh Kalau kayak gitu sebenarnya menyesuaikan aja. Untuk untuk apa ya? Kalau kayak gini tuh untuk yang hal kecil lah kayak gitu. Dan aku pun juga masih coba belajar lagi. Apa? Karena kan kalau di ulangan tuh cuma yang sekian-sekian gini kan. Karena kan peluang tuh nggak mungkin lebih daripada 1. Jadi nggak mungkin ribuan. Gitu aja sih kalau dari aku. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini siapa tahu bingung. Jadi gini, intinya tuh gini. Kita patok 0,3 nih. Oke, kita coba ini 0,4. Oh, nggak bisa. Nggak. Jadi bisa dibilang nggak mungkin kalau B itu lebih besar. Kecuali B itu cuma 1. Karena kalau dia 0,4, ini ditambah 0,2. 1,1. Jadi ya apa ya? Ya bisa dibilang kalau kayak gini, kalau daripada kalian ngitung jelibet, mending kayak kalian gitu. Pokoknya cari kalau paling berarti kalau 0,3 diketahui, misalkan di 0,7 gitu. 0,7 yang lain tuh 0,00 terus ada 3 gitu. Ya udah berarti ini mah 0,1 0,1 gitu. Kalau misalkan ini berarti ya 0,15 0,15. Jadi ya sesuaikan aja lah teman-teman. Itu aja sih dari aku. Terus mencari peluang. Oh, peluang. Nah, ini tuh banyak banget soal kayak gini yang dimana teman-teman dapat soalnya gini, peluang dari eh, 3x gitu. Eh, ya X gitu. Nah, itu tuh sama dengan kalian tuh jumlahkan ini semua. Jadi peluang 3 ditambah peluang 4 ditambah seterusnya. Terus kalau misalkan yang diminta peluang X, berarti yang cuma kalian itu cuma P3 plus P5, P4 gitu. Nah, ini harus teman-teman hati-hati karena gini sama sama kayak gini tuh beda. Ini sangat-sangat berbeda. Kalau di discrete, tapi kalau di continue sama ya. Sekali lagi teman-teman. Jadi kalau di discrete ini beda, tapi kalau di continue ini sama. Kalau di discrete ini ngitungnya berarti seperti yang di atas, kan? Seperti yang di atas 4. Nah, tapi kalau yang ini itu tuh sampai 5-nya. Gitu. Jadi eh nanti kalau asal hitungnya kalian bisa hitung lah ya. Jadi langsung dihitung aja dari sininya untuk peluang. Jadi hati-hati banget buat teman-teman. Ya mungkin yang udah jago, alhamdulillah. Tapi yang mungkin masih belum mengerti, ya ilmu gampangnya kalian baca nih soal fungsi masa peluang suatu variabel acak discrete x. Kalau cuma satu, itu berarti cuma itu univariat. Dan kalau udah ada kata discrete, ya udah berarti ini discrete gitu, bukan bivariat. Jadi univariat tuh bacaknya 1. Bacak tuh yang jadi acuan berapa peluangnya gitu loh intinya. Nah, itu tuh cuma 1.
waktu ujian tuh bisa lebih cepat lah. Karena apa ya? Ya waktu ujian tuh menurutku cukup cukup. Cuma kan dikasih, nggak tahu ya, kalau waktu aku dulu tuh dikasih dua kali kesempatan. Nah biasanya tuh kalau untuk CLO 1 tuh biasanya nggak apa ya, nggak pokoknya yang 1 3 tuh biasanya sedapatnya gitu. Tapi yang kalau yang genap tuh biasanya yang kayak 2 4 tuh ini setelah jadi apa ya, sistem inilah, sistem sekali lihat langsung jawab itu ada beberapa temanku yang by feeling beruntung dapat lebih bagus daripada dia ngerjain, ada juga yang enggak. Jadi tergantung apa ya, sering-sering teman-teman ngolah soal aja sih kalau kayak gini. Jadi kalian lihat aja, misalkan nanti ada pilihan kan, modelnya kayak gini nih pilihannya. Ada misalkan yang ditanyain 4 4 ini ada ini 4 x kurang daripada 6 sama 4 x wah, 6. Ini tuh dihitung cuma sampai ini tuh dihitung cuma sampai dari 4 peluang x-nya 4 sampai 5. Nah, kalau ini itu tuh sampai 6 gitu. Jadi apa ya? Hati-hati banget lah untuk soal-soal kayak gini. Aku harap teman-teman bisa bener gitu. Walaupun nanti pilihannya pilihan apa lebih daripada satu gitu ya. Itu aja sih. Kenapa banyaknya hari di musim panas di mana pekerjaan memang mencari peluang. Ya udah sama kayak tadi sih sebenarnya. Misalkan teman-teman mau nyari nih, misalkan kan tadi kan teman-teman di sini ada soal eh, berapa sih peluang di mana itu hari 9, tapi hari 9-nya tuh nggak ikut. Yang ku mau tuh cuma dari hari ke-10 sampai hari ke-13. Jadi kayak gini nih nulisnya. Jadi aku maunya mulai dari hari 9, tapi 9-nya nggak ikut. Berarti kalian cuma kurang dari. Karena kalau kayak gini, karena ini discrete, jadi dia nggak ikut dihitung gitu. Jadi kita cuma ngitung eh, peluang dari hari ke-10 ditambah peluang dari hari ke-11 ditambah peluang 0,19 ditambah 0,16 ditambah 0,1 ditambah 0,07. Berarti ini 9, 15, 15, 16, 16, 16, 13, 16, berarti 23. Berarti salah salah salah. Maaf maaf maaf. Ini 0 kan. Di 15, 0, 15 berarti 22 berarti 45 di 0,5 tuh. Gitu ya teman-teman. Untuk soal ini. Apa ini? Nah ini juga mencari K. Jadi H2 pencari K ya. Kita suka. Soalnya mencari K gini emang banyak ditanyain sih. 2K ditambah 4K, 6K ditambah berarti 6K. 6K. Nah ini berarti
satu itu kalau dijumlahin semua kan sama dengan satu kan. Sama dengan berapa nih? 10, 18. Dengan banyak 1/18. Dah. Itu udah kalian udah megang K. Ini tinggal kalian misalkan ngitung E-nya yang kayak tadi dibilang tadi. Misalkan ngitung suruhnya gitu kan. Berarti EX-nya sama dengan eh, berapa nih? 2/18 kali 2 berarti 4. Eh, iya benar. 4 ditambah 4/18 berarti 16/18. 6 6 kali 6 36. 36/18. 6 kali 8 itu 48. Berarti 48/18 sama dengan berapa nih? 20 56 56/18 tambah 48/18. Ini berapa ya? Berarti 14, berarti 114/18. Rahasia sekian, nanti teman-teman bisa ngitung hasilnya berapa lah. Sini. Kayak gitu lah ya. Alah, soalnya sama lagi. Proporsi orang yang merespon suatu masalah politik merupakan variabel random luas yang mencari FX. Ingat ya teman-teman, FX itu limit rumus F kecilnya. Gimana tulis F kecilnya? F kecilnya dilimitkan dengan X. Jadi cuma gini aja. Jadi misalkan dia, teman-teman lihat di sini kan ada 0, ada 1 gini kan. Ini dirokan aja. Ini buat ngitung nanti misalkan dia tanya function nolnya berapa atau function itu ya. Kan kayak kalian ditanya itu tuh buat gunanya tuh buat misalkan nyari peluang X-nya ataupun nanti buat nyari rata-ratanya gitu. Kalau untuk mencari efeknya aja cukup limit kayak limit 2 5 X plus 2. Nah, kalau gini tuh kalian nggak usah aritmatika langsung ke sini, langsung kalian lempar keluar aja ini. Jadi sama dengan eh, 2/5 limit X plus 2 dx. Gitu. Nah, ini teman-teman mau teman-teman dx misalkan gini, limit X dx ditambah limit 2 dx gitu. Ini boleh, ataupun kalian langsung mau satuin di sini juga boleh sama aja. Misalkan kita pakai 2x. Jadi ininya sama dengan 2/5 ditambah 2x. Nah, nah, itu kayak dikali dengan x gitu. Misalkan yang ini jadinya y. Ya udah, teman-teman berarti ketika dinaikkan pangkatnya ini dia penyebutnya.
ini kan pembilang, ini kan pembilang, nah ini penyebilang. Jadi sih ya, ya kurang lebih kayak gitu. Nah ini kita cari eh, efeknya lagi. Sering-sering ini aja sih teman-teman. Sering-sering apa ya? Sering-sering ngolah aja. Gitu karena udah ujian CLO itu tuh lebih kemana ya? Sebenarnya sifat-sifat banget dan nilaiku anjlok banget di CLO 2 tuh karena aku nggak belajar sifat-sifat gitu. Dan itu nggak kulangi lagi di CLO 34 yang akhirnya ya lumayan lah karena itu di teori peluang tuh banyak sifat-sifatnya dan kadang-kadang sifat-sifatnya tuh dalam bentuk soal gitu. Kalau teman-teman nggak teliti ataupun nggak mengerti mengenai sifat-sifatnya tuh bisa-bisa teman-teman tuh ngitung sampai susah gitu kayak oh perasaan nggak mungkin nol gitu. Ada itu sifat-sifatnya. Tuh. Nah ini adalah efeknya teman-teman. Sekian. Kayak gitu ya. Ya, berarti tinggal satu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini tuh ini tadi aku baru kenal juga karena dulu nggak pernah dapet bentuk soal kayak gini. Ini dia ada dua buah permen pilihan sekaligus secara acak gitu dari sebuah kotak. Jadi dia ngambil dua nih, yang diisi 3 permen rasa stroberi, 2 permen rasa kopi, dan 3 permen rasa jeruk gitu. Nah, perubahan acak X-nya itu menyatakan banyaknya permen rasa stroberi kan. Nah, yang terpilih dan perubahan acak Y itu menyatakan banyak permen rasa jeruk yang terpilih. Jadi eh, otomatis gini. Berapa sih Bang kemungkinannya? Kemungkinannya berarti gini, kombinasi dari berapa nih? 3, 6, 8. Berarti 8 diambil 2. 32. 32, 28. 28. Bentar, bener nggak ya? Nanti aku ngajarin ke kalian salah, salah, salah nanti. Ya bener 28. Nah, 28 kemungkinan. Nah, soal yang tadi bikin aku pusing juga, ataupun aku bertanya ini kayak gimana ya ngerjainnya. Tapi akhirnya aku tadi dapat ini nih, soal ini nih. Jadi sederhananya tuh gini, kalian tuh ngejumlahin seluruh kemungkinan yang dimana ada satu buah stroberi. Itu otomatis kan ada, berarti kan kemungkinan ini tuh eh, PX satu ini kan berarti sama dengan PX Y. Eh,
P. Satu gini kan, sama ditambah P X Y 1 0. Oh, kok 0 Bang? Iya, karena ini kemungkinannya di mana satunya tuh kopi yang diambil, bukan jeruk. Karena kan Y-nya jeruk gitu. Jadi yaudah kita tinggal ngitung nih. Eh berarti berapa tuh? Kombinasi dari tiga tiga bentar. 3 kali 1 kan 3. Berarti 3 per 28 ditambah 3 dikalikan 2 per 28. 28-nya dari sini ya. 28 dari sini. 3-nya itu dari mana? 3 kombinasi 3, kombinasi 1 dari eh jadi kombinasi 3,1 tuh 3 ya, teman-teman. Gitu. Jadi pokoknya dikombinasikan dengan 1 dengan banyaknya misalkan 1 kali ngambil tuh ya 3 kemungkinannya. Kan karena teman-teman punya 2 bulan. Teman-teman ngambil 1 itu kan teman bisa ngambil yang kiri teman-teman ataupun kanan teman-teman kan. Jadi itu ada 2 kesempatan. Kayak gitu. Jadi ini 9 plus tambah eh, 6 per 28 sama dengan 15 per 28. Dan untuk PX satunya ya 9 per 28 ini. Gitu teman-teman. Apa lagi ya yang perlu diceritakan ya? eh Iya sih, pokoknya ini adalah responsi terakhir. Bukan responsi terakhir di teori peluang ya, tapi di CLO 12 yang kemungkinan masih mirip materinya. Nanti kita bakal responsi di responsi di CLO 34 tuh aku bakal mungkin ngasih tips-tips lah pakai Excel gitu. Tapi teman-teman di sini udah pada ujian yang pakai SCB belum? Udah ada belum? Udah sempat belum? Yang kuis pakai SCB gitu. Semester 2 pernah itu pakai apa tuh kuis mingguan pakai SCB. Oh bukan, maksudnya Pada yang di TP, yang di TP. di apa Yang di sini, di mata kuliah ini. mata kuliah mata kuliah teori peluang ini. TP, TP. Oh enggak, Nah, ini TP kalau aku kalau nyebutnya. kalau kuis nggak Belum ya? pakai SCB Kak. Nanti coba tanya aja sih ke kalian tuh nanti ujian pakai Excel atau enggak gitu. Kalau pakai Excel ya berarti kalian kan aku pernah ngomong kan nanti aku pede aja dulu kemarin tuh kukira eh, sama kayak tahun-tahun kemarin kan nggak tahu kalian nanti ada Excelnya atau enggak gitu karena kalau ada Excel sangat-sangat membantu banget sih karena kalau udah di semester di CLO 34 tuh kalau kalau harus ngitung tuh panjang gitu. Itu sih. Mungkin itu sih responsi 2 kali ini. Gitu. Gimana? Ada yang mau bertanya ataupun apa gitu? Oke, sepi, nggak ada ya kelihatannya. Oke, baiklah. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih atas kehadirannya. Makasih juga ada Gavin ya, udah ngordinator anak-anak ataupun teman kelasnya buat datang di responsi kali ini. Semoga apa yang kuajarkan berkah. Yang belum paham semoga segera paham. Yang sudah paham ya ditularkan pahamnya tuh ke teman-temannya ya. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.